Sebelum lanjut video ini, jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya. Halo, apa kabar kalian semua? Pastinya baik-baik saja kan? Saya selalu mendoakan yang terbaik buat kalian. Dan yang suka nonton channel ini, saya doakan lebih agar kalian sukses selalu. Oke, tidak lupa untuk selalu mengingatkan Anda gunakan masker, cuci tangan, jauhi kerumunan, jaga jarak, dan pastikan mobilitas Anda berkurang. Oke guys, di depan saya ada box smartphone terbaru dari Oppo, yaitu Oppo A16K. Nggak semua HP Oppo itu mahal ya. Contohnya produk terbaru dari Oppo ini dibanderol dengan harga 2 jutaan saja. Oppo A16K adalah ponsel kembar dari Oppo A16e. Pastinya kalian mau tahu kan tentang produk satu ini? Dan nanti kita akan cari tahu tentang performa, spesifikasi, desain, serta kelebihan serta kekurangan dari perangkat ini. Oke, langsung aja kita unboxing dan cari tahu produknya. Check it out! Oke, kita mulai dengan unboxing ya. Saya sudah buka plastik pembungkusnya dan box sudah terbuka. Kayaknya terlalu keras ya. Saya buka perlahan. Oke, kita sudah buka kotaknya. Di dalam partisi pertama terdapat satu buah softcase, buku petunjuk, kartu garansi, serta ada SIM ejector. Lalu kita bertemu dengan smartphone-nya yang masih terbungkus plastik seperti ini. Kita letakkan dulu di tempat yang aman. Dan yang terakhir, yang letaknya paling bawah, terdapat satu buah kepala charger, kemudian ada kabel data dan pengisian daya yang masih berbentuk micro USB. Kemudian yang terakhir adalah kita membuka segel plastik yang masih menempel pada bodi smartphone. Dan seperti inilah bentuk dari smartphone Oppo A16K-nya. Oke guys, saya rapikan dulu dan install beberapa aplikasi yang nantinya saya akan gunakan sebagai bahan review. Diawali dengan membahas desain dari perangkat ini. Oppo A16e dan Oppo A16K adalah ponsel kembar. Oleh sebab itu tidak ada perbedaan dari segi penampilan. Oppo A16K pun memakai material dan bahasa desain yang serupa dengan kembarannya itu. Untuk materialnya, bodi HP ini terbuat dari material polikarbonat. Kemudian untuk bahasa desainnya simpel saja dan tidak neko-neko. Untuk dimensinya memiliki bodi panjang kali lebar kali tinggi, yaitu 164 x 75.4 x 7.9 mm. Sedangkan untuk beratnya hanya 175 gram. Jadi baik frame maupun bodi belakang terbuat dari plastik polikarbonat. Sekarang kita beranjak ke bagian layarnya. Pada desain kamera selfie-nya yang terletak di atas tengah berbentuk waterdrop. Perangkat ini memiliki bentangan layar mencapai 6,52 inch dengan screen to body ratio mencapai 83%. Untuk panelnya menggunakan IPS LCD dengan tingkat kecerahan mencapai 480 nit. Sedangkan untuk resolusinya mencapai 720 x 1600 pixel. Lalu soal ketahanan, apakah Oppo A16 ini memiliki sertifikasi? Tentu saja, Oppo A16K ini mengantongi sertifikasi IPX4. Angka 4 dalam sertifikasi ini memiliki arti bahwa HP ini tahan terhadap cipratan air dari segala arah. Walaupun hanya menggunakan panel yang berjenis IPS LCD justru memiliki usia pakai yang panjang karena tidak terdampak oleh efek burn-in seperti panel OLED atau turunannya. Sementara itu untuk resolusinya yang HD+ malah bisa dipandang sebagai sebuah keuntungan. Pasalnya resolusi rendah tidak membuat chipset bekerja keras, konsumsi daya jadi irit. Kemudian apabila pemakaian HP ini digunakan di lingkungan outdoor masih memungkinkan untuk mengingat kecerahan layarnya mencapai 480 nit. Selain itu, layar Oppo A16K ini memiliki fitur Eye Care guna menjaga kesehatan mata pengguna. yaitu salah satu fungsi fitur adalah mengurangi emisi cahaya biru yang menyebabkan mata cepat lelah.
Adapun layar Oppo A16K ini mendukung refresh rate 60Hz dan touch sampling rate mencapai 60Hz. Layar HP ini diketahui punya rentang warna yang tembus standar 71% NTSC. Kemudian untuk keamanannya telah dilapisi oleh Corning Gorilla Glass 3. Oke, sekarang kita lanjut untuk bahas tentang spesifikasi serta performa dari perangkat ini. Oppo melakukan pergantian chipset pada Oppo A16K ini masih dari MediaTek, tetapi modelnya kini adalah Helio G35. Dan bukan lagi Helio P22 yang dipakai oleh Oppo A16e. Kalau dilihat dari isinya, kedua SoC ini sama-sama mengandung 8 inti CPU yang seluruhnya berbasis Cortex A53. Namun, ke-8 inti Cortex A53 yang ada pada Helio G35 disetel pada frekuensi 2,3 GHz. Beda dari Helio P22 yang separuh disetel 2,0 GHz dan sisanya 1,5 GHz. Selain itu, frekuensi GPU PowerVR GE8320 kini disetel lebih tinggi, yakni 680 MHz dari yang sebelumnya 650 MHz. Jadi kalau secara teori, hitung-hitungan teori, Helio G35 lebih kencang ketimbang Helio P22. Untuk memorinya, Oppo A16K ini hadir dengan konfigurasi memori yang lebih lega, yaitu 4 GB untuk urusan RAM-nya dan 64 GB untuk penyimpanan internalnya. Dengan RAM 4 GB menjadi jaminan bahwa HP ini akan lancar dipakai secara multitasking. Sementara itu, memori 64 GB-nya tentu membuat pengguna tidak perlu was-was bila memorinya lekas penuh. HP ini juga memiliki slot micro SD khusus. Anda bisa memanfaatkannya dengan memasang kartu micro SD untuk menyimpan file seperti foto, video, dokumen Word, atau PDF. Kartu micro SD-nya bisa dipasang paling besar hingga 1 TB. Oke, saya lanjutkan uji performanya dengan menggunakan metode sintetis, yaitu menggunakan aplikasi Benchmark Antutu versi 9. Secara benchmark, peningkatan memang terjadi berdasarkan pengujian metode sintetis ini, yaitu didapati skor sekitar 117 ribuan. Dan skor ini lebih tinggi 14% ketimbang Helio P22 yang digunakan oleh Oppo A16e. Saya lanjutkan uji performanya dengan memainkan game berat seperti PUBG Mobile. Terlebih dahulu saya ukur suhunya dan didapati suhu sekitar 33 derajat Celcius. Pada awalnya saya melakukan settingan grafik, untuk grafiknya mentok di balance, sedangkan untuk rate-nya mentok di medium. Dengan menggunakan settingan grafik tadi, saya merasakan banyak terjadi lag serta frame yang terasa drop saat saya memainkan game PUBG Mobile ini di awal-awal permainan. Benar-benar tidak nyaman ya memainkan game PUBG Mobile ini dengan sering terjadinya lag dan frame yang terasa drop. Kemudian saya ubah settingan grafiknya dengan bawaan smartphone, semua rata kiri. Oke, hasilnya setelah saya melakukan perubahan settingan grafik maupun rate-nya lumayan lancar ya dalam memainkan game PUBG Mobile ini. Walaupun sebenarnya saya masih menemukan sering terjadinya lag atau frame yang terasa drop, namun tidak seintens dengan settingan grafik awal. Kalau menurut saya masih terbilang wajar ya. Di sini saya mengujinya selama 60 menit ya memainkan game PUBG Mobile di perangkat Oppo A16K. Oke, alhasil setelah 45 menit sampai 50 menit saya memainkan game ini dengan settingan grafik rata kiri semua, saya tidak menemukan terjadinya lag lagi atau frame yang terasa drop. Lalu bagaimana dengan suhu perangkat setelah saya memainkan game ini atau selama saya memainkan game ini? Sedangkan untuk suhu perangkatnya sendiri masih stabil ya, saya belum merasakan hawa hangat atau hawa panas dari bodi belakang smartphone ini. Jadi untuk urusan suhu sama sekali tidak ada halangan ya, perangkat ini masih stabil dengan suhu awal sampai suhu akhir. Benar-benar saya tidak ada merasakan hawa panas yang ekstrim dari perangkat ini. Jadi kesimpulannya setelah 60 menit saya memainkan game PUBG Mobile di perangkat ini mampu memainkan game berat sekelas PUBG Mobile, namun dengan settingan grafik bawaan smartphone atau rata kiri. Dan setelah selesai saya memainkan game ini, saya ukur ulang untuk suhu perangkatnya dan didapati suhu sekitar 34 derajat Celcius. Dan sekarang kita beralih ke bagian kamera.
Pada kamera utamanya hanya dibekali satu kamera utama, yaitu sebesar 13 megapiksel dengan bukan 2.2. Sangat disayangkan sekali ya, tidak ada kamera ultrawide di sisi belakang. Hal ini cukup disayangkan, mengingat kamera ultrawide memiliki fungsi yang krusial. Kamera ini akan memaksimalkan pengambilan foto yang perlu sudut lebar. Lalu di sisi kamera selfie memiliki besaran sensor 5 megapiksel dengan bukan 2.4. Untuk urusan video, kamera utama dan kamera selfie-nya mampu merekam video hingga resolusi 1080 pixel per 30 fps. Oke, berdasarkan pengalaman saya menggunakan kamera dari perangkat ini, kinerja fotografinya juga sudah bagus. Oppo turut menyematkan dua fitur yang fungsional. Fitur itu adalah backlight HDR serta filter malam. Oke, langsung aja, berikut adalah contoh foto dan video yang dihasilkan dari kamera perangkat Oppo A16K ini. Apa kabar kalian semua ya? Kali ini saya berada di kamera selfie Oppo A16K ya. Ini pengaturan paling rendah di 720 pixel per 30 fps. Untuk kualitas gambar atau warna yang dihasilkan juga natural ya, tapi sedikit memucat. Dan untuk kedetailannya dapat ya, cukup detail. Di sore hari ini atau di siang hari ini dengan pencahayaan cukup, kualitas video dari kamera selfie-nya sendiri cukup bagus ya. Dan kita coba untuk berjalan ya, apakah stabil. Oke, saya mencengkeramnya sudah lumayan kuat, namun masih terdikit shaky atau goncangan. Kita lanjut ke kamera yang paling atas, yaitu 1080 pixel per 30 fps. Oke, dan ini adalah pengaturan paling tinggi ya, 1080 pixel per 30 fps di suasana siang hari. Untuk kualitas gambarnya hampir sama dengan 720 pixel, namun ini untuk warna dan kedetailannya lebih bagus ya dibanding yang 720 pixel. Dan untuk laju bingkai di 30 fps ini saya rasa tidak terjadi masalah patah-patah atau delay saat saya melakukan pergerakan atau menggerakkan smartphone seperti ini ya. Oke, kita coba untuk bergerak maju, apakah kameranya stabil atau hasil video dari kamera selfie ini stabil. Oke, kita coba. Oke, masih terlihat shaky ya atau guncangan, namun saya rasa untuk kualitas videonya cukup bagus ya. Oke, lanjut di kamera selfie pengaturan paling tinggi ya di 1080 pixel. Di sini juga ada fitur AI serta fitur kecantikan. Terlihat wajah saya lebih mulus dibandingkan yang menggunakan tanpa menggunakan filter AI tadi ya. Lihat, mulus banget nih. Gimana? Fitur kecantikannya bisa menipu bukan? Sekarang di kamera utama dari Oppo A16K ini atau K ini, saya mencoba membidik objek hijau daun ya. Untuk di tangkapan layar ini hijau daunnya sedikit pucat ya. Tapi untuk kedetailan dari daun sendiri dapat ya. Bagaimana dengan fokusnya? Coba saya akan berpindah dari daun ini menuju daun yang di atasnya ya. Apakah masih fokus? Ya. Oke, untuk autofokusnya sendiri bekerja dengan baik ya. Di laju bingkai 30 fps ini tidak terjadi masalah ya, patah-patah atau delay saat saya mengambil objek dengan perjalanan seperti ini ya. Lumayan stabil ya. Oke, good. Kita ke pengaturan yang paling tinggi ya, 1080 pixel. Dan ini di pengaturan yang paling tinggi ya, 1080 pixel. Terlihat ya hijaunya lebih natural daripada yang 720 pixel tadi. Dan untuk merah-merahnya objek yang saya ambil ini juga hampir sama atau menyerupai dengan objek aslinya. Mana dengan autofokusnya kita coba ya, dari sini ke daun sebelah sini ya. Oke, autofokusnya juga bekerja dengan baik ya. Dan ini kita bisa lakukan pembesaran sampai 5 kali ya. Dan di pembesaran 5 kali ini objek juga masih terlihat jelas ya. Terlihat ya bekas guratan-guratan air yang ada pada daunnya. Oke, kita coba berjalan di laju bingkai 30 fps ini dan serta kestabilan dari kameranya apakah bekerja. Oke. Di 30 fps kamera resolusi 1080 pixel cukup stabil ya. Cukup stabil. Good.
guys, balik lagi sama kita di Anggar Waspanda Channel Bersama aku JJ dan aku Dewi. Kali ini kita akan mereview Oppo A16K. Oke, kita lagi di pengaturan paling terendah di 720 pixel 30 fps. Di sini ada fitur-fitur kecantikan dan juga fitur flash. Oke, kita coba fitur flashnya yuk, Kak. Ayo, kita sambil jalan yuk guys. Ayo. Kita mau ngetes kecerahannya, kejernihannya. Ada noise-nya apa enggak, delay-delaynya, guys. Sekarang kita menggunakan flash ya, J ya. Iya. Oke. Sekarang ini kita udah nggak pakai flash, gimana? Dari flash ke enggak flash, terangnya pencahayaannya bekerja dengan otomatis apa enggak? Apa muka kita kelihatan jernih atau tidaknya? Atau lebih gelap? Kita ke pengaturan selanjutnya, Kak. Let's go. Guys, sekarang kita udah di pengaturan paling tertinggi di 1080 pixel 30 fps. Oke. Sekarang kita juga mencoba flashnya ya, Kak, fitur-fiturnya. Sambil jalan yuk, J. Iya. Oke, di sini flashnya udah digunakan, cerahnya juga kayak otomatis ya, Kak. Di sini juga masih bisa menggunakan fitur kecantikan dan filter-filter lainnya. Oke. Sekarang muka kita kelihatan jernih atau tidak guys dari sebelumnya. Ya. Nah kita coba lagi yuk lihat noise-nya atau delay-nya yuk guys. Ayo kita jalan lagi J. Jalan. Oke. Delay-nya kayak nggak delay ya, Kak. Iya. Kita juga ya. Bisa komen di bawah ya guys. Oke, jangan lupa like, Comment and subscribe. di Anggar Waspanda Channel. Bye-bye. Halo guys. Sekarang kita lagi di kamera selfie di pengaturan paling terendah di 720 pixel 30 fps. Nah, sekarang kita mau ngecek di kamera selfie-nya ada noise-nya apa enggak. Atau ada delay-delaynya. Di sini kayak bisa pakai flash apa enggak nih, Mas? Nggak bisa ya? bisa ya. Oke. Ini agak gelap ya. Coba kita ke tempat agak terang. Oke. Delay-nya juga nggak ada ya. Aman. Noise-nya juga kayaknya lumayan aman ya. Ya. Oke, kita Pengaturan langsung. selanjutnya. Guys, sekarang kita di kamera selfie di pengaturan paling tertinggi yaitu 1080 pixel per 30 fps. Oke. Masih sama, kita masih ngecek kejernihannya, kefokusannya di kamera selfie ini. Apa ada noise-nya? Atau ada delay-delaynya. Kita coba sambil jalan yuk. Ini pencahayaannya juga bagus ya. Lumayan Lagi oke terang. lah ya. Keren. Oke, kayaknya nggak ada ya. Jangan lupa like, Comment and subscribe. di Anggar Waspanda Channel. Jangan lupa nyalain loncengnya. Bye-bye. Kemudian untuk urusan audionya, suara yang dihasilkan dari speaker Oppo A16K ini luar biasa. Menghasilkan suara yang nyaring keras namun tidak cempreng. Berikut adalah contoh keluaran audio yang dihasilkan dari speaker Oppo A16K ini.
Untuk sensor-sensornya, meskipun Oppo A16K ini adalah HP entry level, ternyata sensor-sensor penting yang dibawanya cukup lengkap. HP ini memiliki sensor accelerometer, proximitas, cahaya, dan kompas. Namun untuk fitur NFC masih absen pada perangkat ini. Dan untuk konektivitas jaringannya masih menggunakan konektivitas jaringan 4G. Lalu kita beralih ke baterai. Selain colokannya yang masih menggunakan micro USB, pengisian daya Oppo A16K ini cukup lambat. Hal itu karena daya yang digunakan atau yang disalurkan hanya 10 watt atau 15 volt 2 ampere. Perangkat ini disokong baterai sebesar 4230 mAh. Oke, sekarang kita bahas tentang sensor keamanannya. Sayang sekali ya, untuk Oppo A16K ini belum memiliki sensor keamanan seperti sensor fingerprint. Dikarenakan tidak ada sensor pemindai sidik jari, pengguna hanya bisa memanfaatkan pin angka dan sandi pola, dan pemindai wajah tentunya. Oke guys, kesimpulannya adalah Oppo A16K tetap merupakan salah satu HP yang menarik, terutama bagi Anda yang tidak neko-neko dan hanya memerlukan smartphone untuk kebutuhan komunikasi. Oke sobat semua, sekian dulu video review singkat dari saya. Terima kasih telah menonton video-video saya. Jangan lupa like, subscribe, share, dan nyalakan tombol notifikasinya. Dan sampai jumpa lagi di video-video saya selanjutnya. Terima kasih.